Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali untuk kita beribadah malam, dan tentu kita harus beribadah dengan segenap hati. Mari kita berani dengan komitmen waktu supaya kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kita berdoa. Bapa, kami mempermuliakan namamu untuk selamanya, demikian kami melakukannya. Namun Bapa, kami dalam kesadaran sebagai orang berdosa, benar, kami orang berdosa. Sesungguhnya kami tidak pernah layak, tapi kalaupun kami layak semata-mata karena kasih karunia-Mu di dalam kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa, urapi kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami semua diberkati. Urapi hamba-Mu ini agar hamba dapat menyatakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4. Ayatnya yang kelima saya bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita terus dipelihara dengan kebahagiaan menurutnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan mau melihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Mungkin dan pasti bisa terjadi kebahagiaan menurut dunia ini sedang menekan kita, tetapi syukur kepada Tuhan, Dia masih datang mengingatkan kita untuk kita melihara diri dengan kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Kita semua hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita semua diberi tugas dan tanggung jawab sebagai orang beriman. Bagaimana dengan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Timotius melalui Paulus? Di dalam dia melaksanakan tugas sebagai seorang guru, sebagai seorang pemberita Injil, Paulus meminta dia untuk memiliki kepribadian yang seperti yang saya bacakan tadi. Adapun latar belakang Paulus meminta dia, sebab dia dipercaya oleh Paulus untuk meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil. Kenapa dia dipercaya? Tentu dia seorang yang telah diuji ketekunannya, ketabahannya, dan semua yang dia memiliki kekuatan diri sebagai seorang anak Tuhan. Telah diberdayakan begitu rupa, karena itu dia begitu memiliki kekuatan diri sebagaimana Paulus tentunya. Paulus mempercayakan pelayanan kepadanya. Karena itu dia pada posisi, pada bagian firman yang saya baca tadi, dia diminta, ditegaskan, diberi perintah untuk memiliki kepribadian. Yang pertama, pada bagian teks yang saya baca tadi, ayat yang saya baca, yang pertama, dia harus menguasai diri dalam segala hal. Ini penting dan sangat penting. Faktor untuk menguasai diri ini ada sesuatu yang sangat perlu dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Tentu dalam kehidupan Timotius, apalagi dia seorang yang masih sangat muda. Karena itu memelihara diri dengan menguasai diri dalam segala hal sangat-sangatlah penting. Sehingga pelayanannya, pekerjaannya itu tidak ternodai oleh sikap-sikapnya yang bisa saja memiliki nafsu orang muda. Tetapi Paulus menegaskan kepadanya, dia harus menguasai diri dalam segala hal. Itu yang pertama. Untuk bisa menguasai diri, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan sebagaimana Paulus memberitahu juga kepada jemaat-jemaat di Galatia, di mana mereka itu sebagai jemaat Kristen masih ada yang dipimpin oleh hawa nafsu daging, ada juga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu Paulus menegaskan harus dipimpin oleh Roh Kudus, dan buah Roh Kudus itu salah satunya penguasaan diri. Jadi kita di dalam status kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus ini benar-benar mendapat peranan yang teramat penting untuk menguasai seluruh
diri kita, untuk menguasai kita supaya kita dikuasai, dipimpin oleh rohnya. Atau dengan kata lain, kita dikuasai supaya kita jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Atau ketika jatuh kita masih bisa, oleh roh itu masih tetap bisa menolong kita untuk kita tetap bangun dan memperbaiki diri. Sebagaimana Daud pernah jatuh, tapi dia bangkit oleh roh Tuhan, dia bangkit untuk memperbaiki diri. Karena itu dia memohon, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Ini permohonan daripada Daud. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini penting. Sebab ternyata banyak sekali di antara kita yang pernah jatuh. Saya yakin pernah jatuh dalam berbagai-bagai kelemahan. Tetapi juga harus jujur, banyak dari orang-orang percaya masih terus hidup di dalam kejatuhan mereka. Mereka masih tetap rasa nyaman. Padahal tuntutan dari seorang pemberita Injil, tuntutan dari seorang hamba Tuhan, dia harus menguasai dirinya di dalam segala hal. Baik itu dalam hal ketidaktaatan dia dalam prinsip sebagai seorang hamba, tapi juga dalam keadaan atau kehidupan dia yang tamak, ya. Tamak mungkin dari sisi uang, tamak dari keserakahan bisa datang menguasai dia. Atau nafsu-nafsu orang muda masih tetap datang menguasai dia. Paulus menasihati Timotius supaya dia jangan jatuh dalam nafsu-nafsu orang muda, nafsu-nafsu keserakahan. Saudaraku, berapa banyak yang tinggal dalam keserakahan dan hancur hubungan dengan Tuhan, hancur hubungan dengan sesama manusia. Bapak mama, kita ingat tentang Yudas yang ternyata dia tidak menguasai dirinya, tetapi dia ternyata menjebak diri, bahkan dengan sadar hidup di dalam keserakahannya akan uang. Karena itu tidak tanggung-tanggung ia menjual di Tuhan dan gurunya. Tidak tanggung-tanggung dia mencari kesempatan untuk dia menjual dan mendapatkan uang hanya dengan 30 perak. Sungguh-sungguh sangat menyedihkan jika orang-orang tidak menguasai diri, jika dia hidup tamak, jika dia menikmati kenikmatan sesaat, hidupnya menuju kepada kehancuran. Dan orang-orang yang tidak kuasai diri sebenarnya orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, hidup dalam kepentingan diri sendiri. Karena itu tidak heran menuju kepada kehancuran. Tetapi Paulus menasihati Timotius, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Itu berarti bahwa begitu pentingnya peranan Roh Kudus yang dapat mengikat dia, menguasai dia, sehingga dia tetap berdiri teguh sebagaimana Paulus dapat berdiri teguh untuk bagaimana dalam tugas-tugas pemberitaannya. Karena itu Paulus pernah berkata supaya dia sendiri jangan ditolak pada saat dia memberitakan Injil. Nah, ini juga tentu yang diminta kepada Timotius supaya dia menguasai diri, sehingga ketika dia memberitakan Injil dia sendiri tidak ditolak, tetapi Injil yang dia beritakan itu dapat menerima dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, kita juga menemukan sesungguhnya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus begitu menguasai dirinya. Godaan-godaan kenikmatan itu pasti datang, dan kita ingat kisah pencobaan di padang gurun. Itu godaan kenikmatan luar biasa yang bikin silau, yang bikin terlena. Tetapi karena peranan Roh Kudus dan firman Allah di dalam diri Yesus, kita menemukan dia mampu untuk menguasai dirinya. Dia mampu untuk bisa menggagalkan rencana-rencana iblis yang bisa menjatuhkan dia. Dia mampu menggagalkan rencana-rencana iblis yang membuat dia bisa tidak taat pada jalan Tuhan. Ternyata luar biasa peranan Roh Kudus dan firman Allah dalam diri kita semua, dalam diri Timotius, dalam diri kita semua tentu sangat-sangatlah penting, sehingga kita dapat itu menjadi alat yang sangat kuat untuk bisa menguasai, mengekang diri kita. Sebab kita adalah manusia yang bisa saja bukan sekedar atau sedikit rapuh. Kita manusia yang sesungguhnya rapuh, cepat sekali kita lemah. Karena itu Tuhan Yesus berkata untuk kita bisa juga menguasai diri untuk tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Tuhan Yesus meminta kepada para murid harus berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh penurut tapi daging lemah. Karena itu kekuatan kita di dalam menyerahkan diri dalam doa sangatlah penting. Saudaraku,
Bagaimanapun kita semua pernah punya masa lalu dan memiliki kejatuhan-kejatuhan, kelemahan-kelemahan diri di dalam dosa. Tetapi untuk kita bisa keluar dari situ, Roh Allah menolong kita. Karena itu saudara, kita perlu menangis. Saya ulang, kita perlu menangis untuk terus hidup di dalam pertobatan diri. Kita terus menangis untuk hidup di dalam penguasaan diri. Karena itu kita terus berdoa. Ini berdoa adalah perintah Tuhan Yesus. Kita terus mau dipimpin Roh Allah karena Roh Allah telah diberikan kepada kita. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam diri kita. Roh yang akan mampu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan roh yang akan mengajarkan, mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan inilah yang penting untuk Timotius miliki. Inilah yang juga yang sangat penting untuk kita semua miliki. Itu hal yang pertama. Saudaraku, hal yang kedua, menurut Paulus kepada Timotius, dia harus memiliki kepribadian yang sabar menderita. Dan untuk memiliki kesabaran ini, tentu itu merupakan buah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu rela menderita. Ini kekuatan kasih yang perlu dimiliki dalam diri hamba-hamba Tuhan, dalam diri Timotius, dalam diri kita semua. Siapakah hamba-hamba Tuhan? Tentu kita semua yang diutus Tuhan ke dalam dunia. Tentu kita semua yang telah menjadi orang-orang yang telah ditebus Tuhan dengan kematiannya di salib. Maka kita harus menarik diri dalam prinsip hidup sebagai hamba, sebagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan memiliki prinsip hidup sebagai seorang hamba yang menderita, taat sampai mati di kayu salib, dan dia mati dan dibangkitkan oleh Allah, dan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Allah mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu Timotius dituntut untuk harus rela, harus sabar menderita. Timotius, sebagaimana Paulus begitu sabar menderita. Kita tahu Paulus ini begitu mengalami berbagai penderitaan. Dia dirantai, apalagi ini pada suratnya yang terakhir dia sudah tahu bahwa kematiannya telah mendekat. Satu pesan teramat penting bagi Timotius, sabar menderita untuk pemberitaan Injil, sabar menderita untuk kebenaran. Dalam hal sabar menderita untuk kebenaran nih, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu dia meminta supaya kita jangan balas jahat dengan jahat, dan memang itu menyakitkan, itu hal kebenaran. Kita harus sabar menderita dalam hubungan dengan tugas-tugas pemberitaan Injil, dalam tugas di dalam kita memelihara iman kita. Tuhan Yesus begitu menderita, dia diolok, dihujat, difitnah, dicambuk, bahkan disalibkan. Bahkan dia tetap memperlihatkan keagungan hatinya. Itu semata-mata karena dia mau rela menderita ganti kita. Dia juga meminta supaya kita benar-benar meneladani hidupnya. Karena Paulus meminta kita bukan sekedar untuk hidup untuk sekedar percaya, tapi kita juga harus menderita bagi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabar menderita untuk kebenaran memang tidaklah mudah. Tetapi inilah hal yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Juga kembali diberitakan oleh Paulus, dituntut oleh Paulus kepada Timotius. Tentu juga dituntut oleh Paulus, oleh firman Tuhan kepada kita semua. Kita masih ingat Tuhan Yesus memberitahu kepada para murid bahwa mereka itu akan mendapatkan berbagai-bagai penderitaan, penganiayaan karena namanya. Tetapi Yesus mengajarkan mereka juga kepada semua orang yang mengikutnya dan mendengarnya, ketika ia telah memberi mereka makan dan mereka berbondong-bondong mengikuti. Dan Yesus mengajar dalam prinsip-prinsip kerajaan sorga, tentu dalam hubungan juga menderita bagi dia karena namanya, karena pemberitaan Injil. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu difitnahkan kepadamu segala yang jahat, jika kamu dianiaya karena kebenaran. Ingat upahmu besar di sorga. Ingatlah juga nabi-nabi sebelum kamu. Demikian mereka merasakan, mengalami penderitaan-penderitaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabar menderita adalah bukti kasih yang sesungguhnya. Bukti kasih bagaimana Kristus
memberi sebagaimana Kristus dan dengan kekuatan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Demikian kita semua harus saling sabar di dalam mengedepankan, melakukan, menderita demi kebenaran. Dan ini tentu kasih ini tentu kita semua tahu bahwa dalam hubungan dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Saudaraku, sabarlah menderita. Tentu saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, ini menderita untuk kebenaran. Dan kita semua tahu apa itu kebenaran. Di dalam Injil Yohanes, kebenaran itu adalah firman Allah. Maka di dalam kita menjalani hidup ini, mari kita menselaraskan hidup kita dengan firman-Nya. Meski memang harus menderita, tapi kita perlu menselaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak itu benar-benar menjadi nyata dan Ia dimuliakan. Sungguh-sungguh kita mau seluruh hidup kita mau tertuju padanya meskipun penderitaan harus kita alami. Saudaraku, karena itu Paulus terus menegaskan kepada kita bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak ketika Tuhan menyatakan dirinya kelak dan Ia akan kembali sebagai hakim yang adil. Karena itu di bagian awal pasal 4 ini, di mana Paulus menasihati Timotius bahwa dia sungguh-sungguh di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus, menasihatkan Timotius salah satunya yaitu memiliki kepribadian, khususnya pada ayat yang kelima, yang kedua tadi sabar menderita. Ini kepribadian seorang hamba Tuhan, ini kepribadian seorang rasul daripada kepribadian seorang Timotius yang dituntut darinya oleh Paulus. Dan ini yang menjadi pola kita, ini menjadi karakter kita sebagai orang-orang percaya. Kita terus diutus ke dalam dunia sebagai hamba-hambanya untuk melakukan kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Saudaraku, Timotius diminta untuk fokus pada pekerjaannya. Memang fokus itu penting, ya. Kita harus mencintai itu pekerjaan. Ketika kita dipercaya, kita harus memiliki jiwa di situ. Kita harus memiliki passion di situ, ya. Harus mencintai dengan segenap hati pekerjaan kita, walaupun itu dia akan rela menderita, walaupun hati perhadapkan pada penderitaan. Paulus meminta yang ketiga, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Nah, saudaraku, tentu di dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil ini, yang pertama dia harus punya pengetahuan yang cukup. Kan itu dia memang perlu belajar, karena Timotius dia akan berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, pengajar-pengajar sesat. Karena itu Timotius diminta supaya dia memberikan pengajaran-pengajaran yang murni. Itu berarti dia harus benar memiliki pengetahuan yang murni tentang Injil, sehingga dalam berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran palsu, dia tetap mempertahankan kemurnian ajaran di dalamnya. Saudaraku, karena fokus untuk dia bekerja sebagai pemberita Injil merupakan hal yang dituntut oleh Rasul Paulus, hal yang dituntut oleh Tuhan dari diri Timotius. Begitu juga dengan kita semua. Tuhan mempercayakan kepada kita tugas apa, kita harus fokus, ya. Kita harus fokus. Memang ada yang bilang, 2-3 justru apa-apa. Ya, bisa jadi kalau semua itu dapat terakomodir dengan baik. Tapi saudara, sangat mustahil kalau kita sumber cabang. Beta yakin kalau kita sumber cabang tuh, yang satu bisa kurang, yang satu bisa lebih. Mana yang kau lebih suka, pasti kau akan menuju ke situ. Tetapi untuk hal pemberitaan Injil, kita dipercaya untuk bertanggung, kita harus fokus. Kita harus mencintai pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini pekerjaan dari Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia ini. Nah, saudaraku, bukankah sudah begitu banyak orang yang menyimpang, ya. Pertama, benar masih tak memberitakan Injil, tetapi sesungguhnya kalau kita amati, mereka bukan memberitakan Injil. Mereka sementara memberitakan penglihatan-penglihatan mereka. Mereka sedang memberitakan kesaksian-kesaksian pribadi mereka. Mereka sementara memberitakan apa yang sebenarnya bukan Injil. Ya, saya tidak anti penglihatan, saya tidak anti kesaksian, tetapi kita perlu waspada. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang mumpuni dalam hal seperti berita Injil, maka kita akan membawa orang keluar, atau kita akan melakukan penyimpangan dalam pemberitaan. Karena itu, saudaraku, saya pernah
berjumpa dengan banyak situasi, tapi juga salah satunya itu ketika kami dalam PA. Ketika kami dalam PA, ternyata dia tidak menggali atau mendalami teks yang akan dibaca, tapi begitu dia baca dia langsung overacting, langsung masuk kepada kesaksian. Dari awal sampai akhir dia bicara hanya kesaksian pribadi. Toh ini saudaraku, sebenarnya menurut saya mencelakakan, karena kita tidak memahami dengan dalam latar belakang daripada firman itu ditulis, atau juga tidak untuk mencapai tujuannya, sehingga pada waktu kita melakukan jembatan untuk menyeberangi sungguh sangatlah tidak pas. Kenapa? Karena kita abaikan teks secara keseluruhan ataupun teks sebelumnya dan juga teks sesudahnya, dan itu banyak kenyataan saudaraku. Bahkan minta maaf juga dilakukan oleh pendeta-pendeta yang kaliber. Ya, saya pun teman pendeta bilang, ya mumpung terkenal, ya kaliber lah. Saudaraku, satu kali dia berkhotbah, ya mungkin saya sadar juga saya berdosa, tapi kalau dia tidak menggali dengan kuat dan dalam itu firman, langsung dia baca satu teks, langsung dia lompat ke lain-lainnya. Saya ulang, langsung dia lompat ke lain-lainnya. Dia biarkan dan dia lama berkembali. Dan saudaraku, karena itu prinsip di dalam kita memberitakan Injil, prinsip di dalam kita belajar ini harus kita pegang teguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus meminta Timotius untuk fokus, ya. Itu berarti dia mesti mencintai ini pekerjaan. Saya mau bilang, berapa banyak yang masih sangat mencintai pekerjaan pemberitaan Injil. Paulus bilang, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Mungkinkah hamba-hamba Tuhan masih memiliki prinsip seperti Paulus? Celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu Bapak bukan saja pada saat formal, pada saat ini acara-acara formal, tapi memberitakan Injil juga dalam situasi apapun, ya. Dalam keadaan apapun. Mungkin kita sementara duduk bercanda, mungkin sementara kita makan, ada hal-hal yang bisa kita masuk untuk memberitakan Injil. Mungkin kita bertemu dengan hal-hal lain dalam sepanjang hari-hari kita. Maka tugas pemberita Injil ini benar-benar tugas yang terus bekerja pada sepanjang hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah mari kita lihat tuntutan untuk menekan tugas pelayanan penting sekali. Maka di sini kita tidak bisa main-main dengan tugas-tugas kita. Saudaraku, kita harus akui ada orang yang hanya datang berdiri pakai dasi pada saat tapi setelah dong pakai dasi, foto-foto, posting di FB, habis itu mereka hilang. Aduh, sangat menyedihkan orang-orang seperti ini. Dan ini sikap yang sangat-sangat memalukan. Menurut saya, orang-orang dengan cara seperti ini, berapa banyak yang saya jumpai dalam pelayanan saya, mulai dari tahun pertama sampai tahun sekarang, berapa banyak yang dijumpai dong, ada yang datang hanya saat pertama, setelah itu mereka tidak bekerja apa-apa. Memang mereka datang gereja juga. Saya juga heran nih, kok mengaku dosa seperti apa, sampai kamu tidak lagi melihara, sampai kamu tidak kembali dengan hatimu untuk tulus ikhlas mengerjakan tugas-tugas yang dari Tuhan. Saudaraku, kalau hanya datang kok duduk, saya juga pasti semua orang juga bisa. Kalau hanya berdiri kok pakai dasi pertama kok foto-foto juga semua orang bisa. Tapi kita harus punya rasa tanggung jawab yang penuh di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Sebagaimana Tuhan Yesus diberi tugas oleh Bapa untuk dikerjakan, tujuan untuk memuliakan Dia. Karena itu dalam doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17, di dalam doanya, ya Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk dikerjakan dan untuk memuliakan Engkau. Ini prinsip dalam menerima pekerjaan, sebagaimana prinsip yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu kita menerima pekerjaan itu untuk kita fokus untuk bertanggung jawab sepenuh hati dan untuk tujuan memuliakan Bapa di sorga, dan tentu menjadi persembahan yang berbau harum daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fokus dalam pekerjaan kita, mengerjakan seluruh tugas-tugas kita dengan segenap hati. Paulus menegaskan kepada kita, apapun
apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan inilah yang sebenarnya ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius. Jika kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka ingat saudaraku, bagaimanapun ada jaminan, ada kenyataan bahwa jika kita mati dengan Dia, hidup dengan Dia, kita pun akan merintah. Jika kita bertekun di dalam Dia, maka kita pun akan memerintah bersama dengan Dia. Jika kita mati, hidup bersama Dia, maka kita pun akan hidup bersama dengan Dia dan memerintah bersama dengan Dia. Wah, luar biasa Bapak Mama. Karena itu orang-orang yang bertekun dalam pemberitaan Injil, mereka juga akan bertekun dalam iman dan memberitakan Injil. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini satu jaminan ya, yang luar biasa di dalam kerajaan Bapa. Kalau begitu, kita perlu berdoa, Tuhan, sama menunaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka ingat, yang pertama, kita harus kuasai diri dalam segala hal. Yang kedua, kita harus sabar menderita. Tiga, kita lakukan dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab tugas kita pemberitaan Injil, menunaikan tugas pelayanan untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan, untuk Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mempermuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Demikian Bapa kami melakukannya. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu malam ini. Roh-Mu lah Tuhan yang akan menjadikannya nyata. Berkati kami semua terus dengan kekuatan. Beri kami terus haus dan lapar akan kebenaran-Mu, akan hadirat-Mu, akan persekutuan dengan-Mu Bapa. Pelihara kami senantiasa tiap-tiap hari dengan waktu-waktu terbaik dengan Tuhan. Bapa, pelihara kami dengan hati pikiran-Mu menjadi mata air yang hidup di dalam diri kami semua. Bapa di sorga, kami akan bermalam. Kami mohon hikmat-Mu memenuhi kami. Jika Tuhan masih berkenan kami hidup pada besok pagi, biarlah kekuatan hikmat-Mu itulah Tuhan yang membuat kami benar-benar mengutamakan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami dan menyusurinya dengan hikmat-Mu. Bapa di sorga, saat ini dalam perkenan-Mu hamba mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai jumpa. Shalom.